Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, semoga kalian masih sehat selalu ya. Jangan bosan-bosan dengerin suaranya ibu dan mengikuti materi pembelajaran dari ibu. Kita lanjut untuk ke bab 3. Kalau sesuai jadwal, ini bab 3 ini berada di topik ketiga. Itu insya Allah kalau nggak salah ya, ini ada di tanggal 3 ya, atau tanggal berapa ya, pokoknya sesuai dengan jadwalnya ibu. Oke, kita bahas ke karakteristik industri perhotelan. Kita ke bab 3. Lanjut, kita ke bawah. Ini merupakan satu contoh hotel di bibir pantai ya, di pinggir pantai. Lanjut, industri perhotelan tergolong ke dalam jenis industri yang padat modal serta padat karya. Artinya, dalam pengelolaannya memerlukan modal usaha yang besar dan tenaga kerja yang banyak pula. Adapun produk bisnis industri perhotelan punya 4 karakteristik khusus, yaitu produk nyata, tangible product, kemudian tidak nyata, intangible product. Ibu rasa ini udah ibu pernah jelaskan waktu kalian kelas 1 ya, atau kelas 10 di sanitasi hygiene. Selanjutnya, bersifat perishable dan non-perishable. Karena bisnis hotel dibangun dengan tujuan untuk mencari keuntungan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan tamu, atau yang biasa disebut dengan guest need and wants. Maka kepuasan tamu menjadi sasaran utama pelayanannya dengan tujuan membentuk citra hotel yang baik sekaligus menjamin kelangsungan hidup hotel untuk jangka panjang. Lanjut, kita ke kompetensi dasar. Jadi di bab 3 ini itu kita harus bisa memahami tentang mendeskripsikan karakteristik industri perhotelan dan menggali dan mengeksplorasi karakteristik bisnis perhotelan yang dihubungkan dengan usaha perjalanan wisata. Untuk indikatornya, ini menjelaskan tentang jenis-jenis industri perhotelan atau jenis hotel ya. Dan yang terakhir, menjelaskan karakteristik industri perhotelan. Di bab ini paling sedikit sekali halamannya. Jadi insya Allah untuk bab kali ini kalian nggak terlalu bingung untuk memahaminya. Kita lanjut untuk yang poin A. Yang pertama, jenis-jenis industri perhotelan. Bila diamati dengan seksama, industri perhotelan yang berkembang saat ini dapat diidentifikasi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hotel. Hotel biasanya menyediakan layanan makanan dan minuman selain produk yang utamanya berupa kamar hotel. Jadi selain produk utamanya hotel, kamar, tapi dia juga menyediakan layanan makan dan minuman atau yang biasa disebut dengan restoran. Kamar di hotel dibuat dengan beberapa tipe seperti standard room, superior room, deluxe room, suite, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan tipe-tipe kamar hotel ya. Ini juga biasanya bergantung sesuai dengan hotelnya juga. Dia hotel bintang berapa, dia seperti apa. Nah, ini bergantung sesuai dengan hotelnya ya, jenis hotelnya. Kemudian penggolongan kamar ke dalam beberapa tipe tersebut bertujuan untuk memberikan pilihan-pilihan kepada wisatawan agar dapat tinggal di hotel tersebut sesuai dengan anggaran yang mereka miliki. Jadi diadakannya tipe-tipe kamar ini untuk pilihan-pilihan tamu atau wisatawan agar dapat tinggal sesuai dengan budgetnya, sesuai dengan anggaran yang mereka miliki. Kemudian hotel yang lebih besar dengan jumlah kamar lebih banyak sudah pasti akan dilengkapi dengan beberapa fasilitas hotel lainnya seperti parking, kolam renang, bar, banquet, convention, ball, meeting room, transportation, dan lain sebagainya. Biasanya kalau hotel yang sudah ada fasilitas penunjang seperti ini biasanya hotel bintang 3 ke atas. Ya. Kemudian selain hotel, nih ya jenis, tadi kan kita mengidentifikasi jenis-jenis ini ya penginapan ya. Yang pertama hotel, yang kedua kita ke villa. Nah, kalau villa biasanya menyediakan layanan penginapan yang mana dalam satu villa terdapat beberapa kamar tidur. Itu biasanya
ada 2 sampai 3 kamar tidur yang juga dilengkapi dengan fasilitas lainnya yang hampir sama seperti hotel. Adapun yang membedakannya villa dengan hotel pada umumnya yaitu pelayanan yang diberikan kepada tamu. Hotel bersifat pribadi yang artinya satu villa akan dilayani oleh satu orang petugas villa selama tamu tersebut tinggal. Jadi kalau hotel itu pelayanannya kepada tamu itu umum ya. Tapi kalau villa dia lebih intens karena villa ini satu bangunan itu digunakan untuk tamu itu sendiri. Nah, biasanya dalam satu villa ini selain ada 2 kamar, dia juga disediakannya ada kitchen, kemudian ada biasanya kolam juga, lengkap kalau villa ini biasanya ya. Kemudian lanjut ke apartemen. Nah, ini merupakan contoh villa tadi ya. Kalau apartemen seperti ini. Udah tahu ya di Surabaya banyak gedung-gedung tinggi, udah banyak sekarang. Surabaya Timur, Surabaya Barat sudah ada namanya apartemen. Nah, untuk apartemen sendiri biasanya menyediakan layanan penginapan. Dalam apartemen terdapat 1 sampai 2 kamar tidur sampai 3 pun juga ada. Dengan layanan yang bersifat pribadi. Yang membedakan dengan villa adalah bentuk bangunan. Apartemen umumnya bertingkat atau seperti menara. Jadi dia hampir sama seperti villa. Dia lebih ke pribadi pelayanannya. Kalau villa ini dia biasanya lengkap dan dia tidak bertingkat biasa. Nah, kalau apartemen ini menara ya, lebih ke bertingkat seperti menara gitu. Itu bedanya apartemen dan villa. Kalau apartemen biasanya pun dia dijadikan tempat tinggal juga ya. Ada juga yang disewakan juga ada itu apartemen. Yang disewakan dalam artian sampai berapa tahun gitu ada ya. Jadi tidak hanya sebulan, 2 bulan gitu, nggak, tidak hanya itu dan tidak hanya per hari, tapi juga ada setahun, 2 tahun sampai mungkin berapa tahunan gitu ya. Itu hotel. Jadi dia semacam kamar kos lah ya, cuman dia lebih eksklusif gitu. Selanjutnya kita lanjut ke losmen. Losmen ini menyediakan layanan penginapan berupa kamar sederhana, dilengkapi atau tidak dengan kamar mandi di dalam, dan beberapa losmen memberikan layanan sarapan pagi, sedangkan makan siang dan lain tidak disediakan. Jadi losmen ini kayak seperti ini ya. Sederhana dia, kadang ada kamar mandi di dalam, kadang dia di luar karena sederhana dia pelayanannya dan bangunannya, dan menyediakan sarapan pagi tapi tidak menyediakan makan siang maupun makan malam. Tuh. Kemudian camping ground. Kalau camping ground ini layanan penginapan berupa lot-lot yang dapat disewakan untuk berkemah. Disediakan pula tenda-tenda untuk disewa. Lokasi camping ground umumnya berada di kawasan pegunungan atau pantai. Nah, ini seperti ini. Kalau dicontohkan di lingkungan kita sekarang, itu kalian tahu Delundung ya. Jadi itu, kalau di Delundung itu ada area untuk camping ground. Nah, seperti ini. Kalau kalian penasaran bisa kalian cek di Delundung ya. Mungkin sama orang tua mau liburan ke sana silakan. Oh, ini namanya camping ground. Nah, itu ya. Itu ya beberapa tentang kita mengidentifikasi beberapa jenis industri perhotelan ya. Ada hotel, ada villa, ada apartemen, losmen, camping dan sebagainya. Ini belum yang lainnya ya. Ini masih beberapa aja. Kemudian poin yang kedua, terakhir, tentang karakteristik industri perhotelan. Nah, ini ada produk nyata dan tidak nyata. Kalau produk nyata itu biasanya berupa kamar, makan minum, kolam renang, laundry, transport dan sebagainya. Ini berasa udah kalian pahami waktu kelas 1 dulu, waktu SHK ya. Saya kasih izin K3, Ibu pernah menjelaskan. Nah, kalau tangible product dia bersifat perishable dan non perishable, dia tidak nyata. Nah, ini biasanya berupa apa? Keramah tamahan, kenyamanan, keindahan, keamanan dan sebagainya. Nah, itu kalau yang bersifat perishable itu biasanya produk tersebut hanya bisa dijual saat ini atau produk tidak tahan lama, seperti contohnya bahan makanan segar, kemudian sayur-sayur dan sebagainya. Nah, kalau yang bersifat non perishable misalnya apa, Bu? Minuman, kemudian minuman keras ini seperti alkohol ya.
kemudian soft drink, perlengkapan tamu seperti gas supply, amenities yang biasa di kamar. Itu. Jadi kalau tidak nyata, itu umumnya biasanya keramat tamahan kenyamanan. Tapi dia ada sifatnya, ada perishable dan non perishable. Kalau perishable berupa bahan makanan, kalau non perishable dia biasanya berupa apa? Kayak seperti soft drink, perlengkapan tamu dan sebagainya. Itu. Bisnis hotel mempunyai tujuan, yaitu mendapatkan pendapatan seoptimal mungkin melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan tamu atau guest need and wants. Kepuasan tamu menjadi sasaran pelayanan untuk membentuk citra hotel yang baik dan sekaligus menjamin keberadaan atau kelangsungan hidup sebuah hotel dalam jangka panjang. Itu ya. Kemudian kalau tadi bicara tentang karakteristik khusus, sekarang kita bicara tentang karakteristik industri perhotelan dibandingkan dengan industri lainnya. Nah, ini industri hotel tergolong dengan industri yang padat modal serta padat karya, yang artinya dalam pengelolaannya memerlukan modal usaha yang besar dengan tenaga kerja yang banyak pula. Kedua, dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi pada sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan di mana hotel tersebut berada. Jadi hotel itu dipengaruhi adanya sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan di mana hotel tersebut berada gitu. Jadi kok di Bali kayak gimana ekonominya, kayak gimana politiknya, itu akan disesuaikan nantinya. Jadi Bali, Surabaya, Jogja itu kota-kota yang milik Jakarta juga milik kebijakan masing-masing untuk pengusaha-pengusaha industri itu. Tidak hanya hotel ya seluruhnya. Kemudian yang ketiga, menghasilkan memasarkan produknya bersamaan dengan tempat di mana jasanya pelayanannya dihasilkan. Tempat beroperasi selama 24 jam. Jadi pelayanan hotel ini 24 jam ya. Jadi kalau kalian menginap, tiba-tiba kalian subuh-subuh atau dini hari butuh apa, hair dryer, butuh apa, tinggal telepon aja ke reception atau operator, nanti bisa dilayani karena 24 jam layanannya. Tanpa adanya hari libur. Kemudian yang kelima, memperlakukan pelanggan seperti raja, itu jelas. Jadi pelanggan adalah raja, tamu adalah raja ya. Selain itu juga pihak hotel juga memperlakukan pelanggan sebagai partner dalam usaha karena jasa pelayanan hotel sangat tergantung pada banyaknya pelanggan yang menggunakan fasilitas hotel tersebut. Kenapa kok jadikan partner? Biasanya itu ada orang-orang seperti perusahaan-perusahaan yang dia bekerjasama dengan hotel untuk mengadakan apa, Bu? MICE, yaitu ya seperti meeting, insentif, convention, exhibition. Itu merupakan bagian dari karakteristik industri perhotelan. Untuk tugasnya abaikan ya, karena tugasnya udah Ibu lampirkan di masing-masing topik, jadi silakan dikerjakan. Itu langsung di e-learning, tidak perlu kalian ke Word, tidak perlu kalian foto, catatan, tidak perlu langsung ke e-learning aja, nanti langsung Ibu nilai. Itu ya merupakan penjelasan dari bab 3, karakteristik industri perhotelan. Silakan dibaca ulang kalau belum jelas. Kalau masih belum jelas lagi, silakan tanya ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat selalu dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas di topik 3 atau bab 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.